Selamat malam jemaat Tuhan yang saat ini sedang berada di rumah. Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan damai ada di dalam keluarga kita. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita menundukkan kepala kita. Kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Perjalanan hidup yang kami lewati itu berada di dalam rancangan dan penyertaan Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga di rumah kami masing-masing, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang boleh hadir dalam pelbagai aktivitas kami. Dan di malam hari ini, sebagai persekutuan keluarga, kami mau Tuhan hadir di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan, agar kami disanggupkan, dimampukan, dituntun oleh kuasa Roh Kudus, memahami kekayaan firman Tuhan yang membentuk kami menjadi keluarga persekutuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bersabdalah bagi kami ya Allah, karena kami umat-Mu telah sedia untuk mendengar. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14 menjadi perenungan firman Tuhan pada malam hari ini yang menyatakan bagi kita semua. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar, pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatku." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing, selamat malam. Saya akan memulai perenungan firman Tuhan dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik kakak, khususnya opung, ketika atau saat berjalan kita berdampingan dengan seorang yang kita andalkan dalam hidup kita. Seperti contoh, seorang anak yang akan berjalan dengan ayah dan ibunya karena anak itu menganggap hanya ayah dan ibunya adalah andalan hidupnya. Tentu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan orang yang kita andalkan, maka ada perasaan aman. Ada perasaan tenang, ada perasaan tentram yang kita rasakan dalam hati kita karena kita tahu bahwa orang yang kita andalkan itu pasti akan melindungi kita. Nah, hal itulah yang dirasakan oleh setiap orang percaya yang senantiasa berjalan bersama Tuhan. Karena sebagai umat Tuhan, Tuhan itu adalah kawan karib yang kita andalkan di dalam hidup kita. Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai 14 merupakan kisah tentang bagaimana Musa meminta Tuhan untuk menyertai ia dan bangsanya berjalan menuju ke tanah perjanjian. Bacaan ini tidak terlepas dari murka Allah, kemarahan Allah yang kemudian hadir di tengah bangsa Israel ketika mereka berada untuk membuat anak patung lembu emas. Ya. Namun sebagai pemimpin, Musa terus peka di dalam keberadaan umat pada saat itu. Sehingga ketika mereka berada dalam perjalanan di padang gurun, ya, maka Musa meminta Tuhan untuk menyertai mereka. Di mana hal itu terlihat ketika Musa sebagai pemimpin, ia membangun hubungan dengan Tuhan, ia membangun persekutuan dengan Tuhan dengan membuat kemah pertemuan. Di mana di kemah pertemuan itulah ia kemudian berbicara dengan Tuhan secara akrab. Ia kemudian memohon akan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Ya. Dan ketika Musa kemudian membuat kemah pertemuan, maka umat yang ada di situ juga melihat bahwa kemah pertemuan itu berarti tempat di mana umat mencari Allah. Dan hal itu terlihat ketika Musa masuk di dalam kemah pertemuan itu, maka turunlah tiang awan yang memperlihatkan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan Israel secara khusus di hadapan Musa. Dan mereka seperti berbincang dengan tatap muka. Dalam kemah pertemuan itu ada beberapa hal yang kemudian Musa pohonkan kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, Musa memohon pengampunan bagi umat. Karena pertama-tama Allah menyuruh malaikat untuk menggantikan memimpin bangsa Israel. Tetapi Musa tidak setuju karena baginya Allah haruslah yang memimpin mereka. Sehingga akhirnya dia harus membuat kemah pertemuan di luar perkemahan bangsa Israel sebagai tempat pertemuan dengan Allah sekaligus tempat mencari Allah. Letak kemah pertemuan berada di luar kemah umat mau menunjukkan bahwa Allah sudah tidak berada di tengah bangsa Israel lagi. Keunikannya, sekalipun Allah sudah tidak menyukai dan tidak ingin berkenan ada di tengah bangsa Israel,
Allah masih mau berkomunikasi dengan Musa dan tetap menyatakan janjinya melalui komunikasi yang terbangun dengan Musa di Gunung Horeb. Ketika tiang awan nampak, maka seluruh umat menundukkan kepala dan berdoa bersama Musa. Dan kemah pertemuan yang dimaksud bukanlah spesifik untuk berjumpa dalam ibadah dan persembahan korban kepada Allah, namun berinisiatif ketika umat membutuhkan topangan, kekuatan, dan pertolongan Tuhan, secara khusus Musa sebagai seorang pemimpin. Musa bersikeras memohon kepada Allah bahwa tanpa Allah ia tidak akan mampu untuk memimpin. Musa menyadari ketidakmampuannya, sehingga di dalam ayat 12 sampai ayat 13 di situ Musa meminta kepada Allah untuk Allah tetap menyertainya. Musa meminta kasih karunia Allah untuk menyertai umatnya. Lalu Allah berfirman, "Aku hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Karena bagi Musa, ia menyadari ketidakmampuan bangsa ini jika berjalan tanpa bimbingan dan penyertaan Tuhan. Israel bahkan Musa tidak mampu. Karena kehadiran Tuhan bukan hanya sekedar simbol, bukan hanya sekedar tanda saja, melainkan anugerah yang memberikan keselamatan. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa makna firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada malam hari ini? Yang pertama, dari Musa kita belajar bahwa setiap orang harus memiliki kedekatan hubungan yang intim dengan Tuhan dalam persekutuan pribadi, khususnya pemimpin-pemimpin. Baik itu ia pemimpin di dalam keluarga, pemimpin di dalam pekerjaan, pemimpin di dalam pelayanan. Hendaknya kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kedekatan yang sangat melekat dengan Tuhan. Mengapa saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Karena sebagai seorang pemimpin banyak hal yang diperhadapkan kepada kita. Baik itu tantangan yang berat, baik itu dari orang-orang yang tidak menyenangi kita, baik itu dari pergumulan yang membuat kita tidak mampu untuk dapat menjalani kehidupan ini. Sehingga harus membutuhkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang akan memberkati setiap pikiran kita untuk tetap berada pada jalur kebenaran dan kasih Allah. Dan melalui Musa menyadarkan kita bahwa tanpa Tuhan, saudara dan saya tidak dapat melakukan apa-apa. Sehingga di dalam kepemimpinan kita, bahkan ketika kita memimpin diri kita sendiri, kita harus membutuhkan Tuhan. Kita harus membutuhkan penyertaan Tuhan. Agar ketika kita memimpin diri kita sendiri, kita tetap menjadi pribadi, komunitas, persekutuan umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, melalui firman Tuhan ini, kita diajak untuk hidup mengandalkan Tuhan dalam jalan-jalan hidup yang kita lalui. Pengandalan akan Tuhan harus nampak dalam sikap yang taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Hidup yang mengandalkan Tuhan menunjukkan hidup yang rendah hati dan menyadari bahwa kita tidak berarti tanpa bimbingan dan penyertaan Tuhan. Bahwa pengandalan akan Tuhan juga membawa kita untuk menyadari bahwa Allah, ia selalu ada, hadir di sekitar kita dan menolong kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita akan tetap bangkit. Kita akan tetap kuat. Karena terkadang diperlukan keadaan luka, keadaan lemah, keadaan dihina,
untuk juga memperlihatkan kepada kita bahwa di dalam pergumulan kita harus ada Tuhan yang membuatnya itu menjadi indah di tengah-tengah hidup kita. Sehingga kita harus menyadari bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bangunlah persekutuan yang dekat dengan Tuhan, yang menunjukkan bahwa sebagai umat Tuhan kita adalah pribadi yang menghormati Allah dan dengan segenap hati kita mau mencari Allah dalam hidup kita. Sebab dengan membangun persekutuan yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan hadir, menyertai, memimpin, menolong, dan menyatakan belas kasihan kepada kita, agar kita memperoleh damai sejahtera dan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.